محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وعليك بالمحافظة على فعل الصلوات الخمس مع الجماعة والمداومة على ذلك، فإن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة كما في الحديث الصحيح. واحذر أن تدع الصلاة في الجماعة لغير عذر أو لعذر فاسد، ومهما جئت إلى موضع الجماعة فوجدتها قد صليت أو قعدت في بيتك تبتغي بذلك السلامة في دينك، فينبغي أن تضم إليك من يصلي معك ليحصل لك ثواب الجماعة وتسلم من الوعيد والتهديد الواردة في حق تاركها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ترك الجماعة أو لأخرقن عليهم بيوتهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له، كما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليك بالمحافظة على فعل الصلوات الخمس، dan hendaklah atasmu menjaga ala fi'li salawatil khamsi, untuk mengerjakan daripada salat al-khamsi 5 waktu, ma'al jama'ati dengan berjamaah, wal mudawamati ala dzalika dan selalu terus melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Nah, di sini adalah anjuran daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjaga, untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, jadi jangan ditinggalkan sholat 5 waktu. Menjaganya adalah dengan melakukan sholat 5 waktu tersebut dengan berjamaah dan selalu melaksanakan sholat 5 waktu itu dengan keadaan berjamaah. Fa inna salatal jama'ati, karena sesungguhnya salat berjamaah, tafdulu ala salatil munfaridi, melebihi daripada salat sendiri, bi27 darajatan kama fil hadits sahih, dengan 27 derajat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahih. Jadi orang yang sholat sendiri dengan orang yang sholat berjamaah, ya, berjamaah di dalam sholat itu dikatakan, kalau di dalam ilmu nahwu al-jama' atau berjamaah itu disebut kalau sudah 3 atau lebih, itu baru disebut jamaah. Nah, kalau dalam sholat disebut berjamaah itu kurang dari 3, berdua aja sudah disebut dengan jamaah.
walaupun berduaan sembahyang, tapi beimaman, yang seikung jadi imam, yang seikung jadi makmum, nah itu sudah dapat pahala sholat berjamaah. Dan ini perlu bagi kita untuk jaga, perhatikan. Dibari 27 hendak sabuting, dibari banyak hendak sedikit. Jadi kita jaga sholat berjamaah nih kayak apa, entah di rumah kita, di kantor, apalagi di masjid. Tunggu dulu sebentar, misalkan kita paling nunggu semenit 2 menit. Kita misalkan perjalanan, sering terjadi sama kita ini. Kita di perjalanan, entah kita dari Banjarmasin ke Martapura atau keluar kota. Biasanya kita mampir di satu masjid. Untuk apa? Buang air kecil kah? Maka di sana ketika kita buang air kecil dan memanfaatkan air yang ada di masjid, berarti ada hak masjid itu kepada kita. Hak masjid yang harus kita tunaikan. Entah kita membuat di celengan duitnya ada di masjid, atau sepaling kadanya kita sholat berjamaah, sholat tahiyatul masjid, atau kita berwudu, setelah berwudu kita duduk di masjid niat i'tikaf sebentar aja, atau sambil lewat aja, nah wudu niat i'tikaf, jangan ke kamar mandinya aja langsung jalan lagi. Jadi mengambil fasilitas masjid harus kembali manfaatnya kepada masjid. Jadi ketika kita buang air kecil misalkan di masjid, setelah itu usahakan wudu, sholat tahiyatul masjid, atau duduk sebentar untuk berniat i'tikaf, atau sambil berjalan di dalam masjid tadi sambil niat i'tikaf, duduk sebentar aja dengan niat i'tikaf. Atau misalkan kita mampir di masjid karena apa? Karena ingin menunaikan sholat, hendak sembahyang zuhur, asar biasanya ya. Maka tunggulah bagi kita ketika kita di dalam masjid tadi jamaah yang ingin menunaikan sholat juga. Misalkan kita pas waktu zuhur atau sebelum zuhur masuk ke masjid, maka kita tunggu dulu sebentar. Oh, mau didirikan sholat berjamaahnya, kita bergabung dengan jamaah untuk sholat berjamaah. Atau misalkan setelah selesai orang sudah selesai sholat maghrib, baru kita datang di masjid di perjalanan, maka kita lihat adakah orang lain lagi yang masuk ke masjid, atau adakah orang yang sedang sholat. Kalau kita temui ada orang yang sedang sholat maghrib misalkan, ya kita ikut di belakangnya. Atau kalau dia tidak ada orang yang sholat datang, ya kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Misalkan ada masih di tempat wudu, ada orang yang datang, maka kita ajaklah mereka tadi untuk sholat berjamaah. Di mana tuh? Ya di perjalanan, di bandara kah, hendak sembahyang, masuk ke tempatnya disediakan sholat. Jangan sembahyang sorang-sorangan. Kadang kita melihat itu, masuk ke tempat itu, tempat sholat, asing-asingnya sembahyang mengangkat takbir, sana sholat, sana sholat, sana sholat. Nah, usahakan paling kada orang dua, tempatnya sempit ya, kalau berjamaah orang dua saja ya berdua. Atau pian berjalan misalkan orang banyak, perjalanan kemana, rekreasi atau ke tempat keluarga, tiba-tiba sembahyang di tempatnya, di musolanya kecil di bandara misalkan, musolanya halus, orangnya hibak, ada kawa sembahyang berjamaah orangnya banyak, ya bergantian, orang 10 misalkan kawa 5, ya berlima sembahyang dulu, tuntung berlima bergantian pulang, nang 5 ini sholat pulang ya. Jadi usahakan untuk sholat berjamaah kita jaga.
sayang. Disebutkan oleh Rasulullah SAW melebihi daripada orang sholat yang sendiri 27 derajat ya, 27 derajat, bukan 27 pahala. Derajat, kalau pahala aja lebih 1/27 masih sedikit, akan tetapi ini derajat, yang 1 derajat menuju ke derajat yang lain itu beribu-ribu pahala perbedaannya ya. Beribu-ribu pahala perbedaan dari 1 derajat ke derajat yang satu sampai 27 derajat. 1 derajat orang yang sholat berjamaah, orang yang sholat sendirian kalah 20 derajat dengan orang yang sholatnya berjamaah ya. Kedudukan apa cara kita, derajat itu pangkat adalah polisi itu pangkatnya sampai 27, bintangnya sampai berapa? 4 paling ganal mana ya, 4 5 jenderal mana tuh sudah. Nah coba bayangkan biar polisi nang jenderal tadi bintangnya 1 lawan bintang 4, bila sudah bermain nang bintang 4 kawalah lagi bintang 1 tuh, siap pak nah itu aja lagi ditempelingnya gitu, siap pak bintang 4 tadi lah, hanya 4 bedanya derajatnya tadi, lain keutamaan beda pangkatnya 4 itu, apalagi nang kada berbintang nang kada bisa sembahyang sama sekali lawan nang selalu sembahyang sholat berjamaah pulang. Nah ini pangkatnya tinggi mana di hadapan Allah deh. Ya, pangkatnya tinggi mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibanding lawan orang nang sembahyang juga terus cuma hobi sembahyang sorangan. Nah, jauh mana derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, 1 dibanding 27. Artinya orang ini berisi kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga ya. Kadang sulitnya juga sebenarnya sholat berjamaah itu kita. Ada Habib Alwi dulu di Pasuruan dulu. Habib Alwi Asegaf, Kebon Agung. Kalau pian di Pasuruan itu ada daerahnya Kebon Agung. Ziarah situ ada wali namanya Habib Alwi Asegaf. Beliau itu seumur hidupnya kada pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kada pernah meninggalkan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita kawalah. Sampai beliau itu rela bila sampai sholat berjamaah, waktu beliau itu sudah tua, bahasanya sudah sulit tuh keluar rumah. Kalau kita masih sehat sigar tadi, nyaman aja sholat berjamaah. Pas datang ke masjid, kamu sholat sebelum waktunya datang sudah kau menunaikan sholat berjamaah. Nah kayaknya pian kalau sudah tua, alih sudah berjalan tadi ya, maka orang nang rancak sholat berjamaah itu keganangan hendak sembahyang berjamaah. Nang biasanya sigar awak tak kana garing, kada kawa lagi bebangun di rumah sakit, maka keganangan nya hendak sembahyang berjamaah. Yalah, mumpung masih sigar nih nah, jangan meninggalkan sholat berjamaah, apalagi masjid parak panar. Jauh-jauhnya berjalan 1 kilo 2 kilo. Banyak ada yang mengadakan lomba jalan berhadiah jadinya kawa aja 4 ke masjid di higa rumah paling jauh-jauhnya 200 meter, alih mana datang, padahal pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala besarnya, hadiahnya surga, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat berjamaahnya. Belum datang lagi saatnya kalau pian kena kada kawa lagi turun, entah sakitkah, datang masanya sudah, kada kawa berjalan jauh, kada disuruh, kada digiring, kada ada nang mengikuti, kada alih bergoyang awak. Habib Alwi di waktu beliau masih segar, kada pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ketika beliau tua pun bahasanya rentak alih sudah keluar rumah, maka beliau ketika masuk waktu sholat sampai waktu sholat, maka beliau ke depan rumah berjalan berhemat sidin ke muka rumah, melihati orang
di Kiau Sidin tuh siapa nang ada bila lewat tuh di Kiau Sidin masuk kang Sidin ke rumahku napa jar gani aku sholat berjamaah Kiau Sidin gana ada nang tukang beca tukang ojek di Kiau Sidin gani Sidin ke rumah apa sholat berjamaah tuntung sembahyang berjamaah di bari Sidin wit terima kasih lah Sidin menggani aku sembahyang berjamaah jurung Sidin wit subhanallah. Jadi orang-orang soleh itu kadang mau meninggalkan sedikit pun amal nang kebaikan nang datang dari Rasulullah SAW. Ini kadang ada karena dipadahi ada jar kisah apa ini kisahnya tak orang soleh ini tuh kadang kayak kita wayah-wayahan aja ketujuh melakukan amal baik sampai seumur hidup beliau menjaga sholat berjamaah. Kita nang mendengar ini mudah-mudahan kawa mau nuruti lawan kelakuan orang soleh amal orang-orang nang soleh. Wahdar an tada'is salah fil jama'ati li ghairi udhrin, maka hati-hati untuk meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur. Kalau kada uzur jangan meninggalkan salat berjamaah. Kada ada uzur, kada ada apa-apa. Ya itu kada mau juga salat berjamaah. Orang sudah sembahyangan salat maghrib. Ini di ujung sembahyang sorangan. Saking kada maunya salat berjamaah. Di bahiri uzurin kada ada uzur. Nah, beda lagi ada uzur. Misalkan salat berjamaah kada tatunayakan kenapa waktunya atau misalkan imamnya sholat berjamaah aja cuma imamnya bacaannya kada pas kada kawa sholat berjamaah bacaannya kada pas cuma nang kada pas ini bacaannya kayak apa nang salah mengubah huruf yang salah merubah daripada huruf sudah aja dah makanya dipilih imam itu ujur-ujur mana nang fasih bacaannya nang pas bacaannya supaya jadi imam. Jadi si makmum ini kan rata-rata yang jadi makmum itu bacaannya kurang pas, ada yang pas juga ada pas berataan ada yang kurang pas. Ingin menjadi makmum tadi supaya bacaannya umpat lawan bacaan imam artinya nang tak asih pada inya. Maka dari itu ketika jadi imam pilih imamnya adalah imam nang baik bacaannya, begitu juga nang mengerti lawan hukumnya, kada bacaannya aja nang pas cuma kada tahu mana wajib mana sunnah. Jadi harus tahu mana nang wajib mana nang rukun, belajar ilmunya tentang ilmu salat berjamaah. Kada ada uzur maka jangan tinggalkan berjamaah. Auli udrin fasidin atau ada uzur cuma uzurnya tidak diterima oleh syariat. Kenapa ikam jar kada sembahyang berjamaah di masjid? Sariki biniku bila sembahyang berjamaah di masjid apa urusannya lawan bini sembahyang berjamaah? Bini jar sembahyang di rumah aja jangan berjamaah di masjid itu misalkan. Atau apalagi udah hendak berjamaah di situ udah hendak turun ke masjid berjamaah kenapa imamnya sidin tarus apa urusannya lawan imamnya sidin tarus yang penting imamnya pas bacaannya tahu lawan hukumnya kada jadi masalah bang inya partai gitu bang seorang partai gini kada cocok ngomongin itu imamnya gara-gara partai ada cocok imamnya gara-gara satu lawan dua. Jangan sembahyang di daerah situ kan di situnya banyak mencucuk situ. Kita kan ini ya di situ mencucuk begitu. Jangan berjamaah di situ. Nah ini kada ada uzur syariat yang dibenarkan maka kayak apa? Batil uzurnya. Hati-hati. Kata Al-Haddad meninggalkan sholat berjamaah itu dengan tanpa uzur atau uzurnya yang fasid.
yang kada diterima oleh syariat. Wa mahma ji'ta ila mawdhi'il jama'ati fawajadtuha qad sallaita wa qa'adta fi baitika tabtaghi bidzalika salama fi dinika fayanbaghi an tadumma ilaika man yusalli ma'aka. Dan ketika engkau datang ke tempat sholat untuk berjamaah, masjid, musola, majelis, biasanya kan tempat untuk ditegakkan sholat berjamaah di sana. Dan engkau mendapati telah sholat atau engkau duduk di dalam rumah, di rumah, tabtaghi bidzalika salama, yang mengharuskan engkau melakukan itu untuk mendapatkan keselamatan fi dinika, di dalam agamamu. Fayambaghi an tadumma ilaika man yusalli ma'aka, maka hendaknya engkau mengajak atau bergabung dengan mereka melaksanakan sholat berjamaah. Ya tadi, bila datang ke masjid atau kamu sholat, melihat orang sholat, kan tempat sholat didirikan berjamaah, maka upayakan bagi kita untuk melakukan sholatnya juga berjamaah. Bersinggah tadi, Anda ke Martapura, bersinggah di Banjarbaru, kemana bersinggah di masjid. Masjid itu adalah tempat yang biasanya dilaksanakan sholat berjamaah. Maka ketika kita masuk masjid, hendaknya kita sembahyang juga, cari jamaahnya, walaupun tertinggal sudah jamaah di masjid tadi. Anak sembahyang, kalau sembahyang, lihat dulu, hadangi dulu, ada kan nang di pauduan nang belum sembahyang sama lawan kita, hadangi dulu, walaupun kada kenal, jangan menghadangi kenal. Nah, ada tuh ya kenal tuh ya, sudah berjamaah itu, lihat ada kada nang kenal, sembahyang seorang aja dulu, jangan. Pokoknya ada nang sama, belum sholat zuhur, belum sholat asar, kita kan posisi ke masjid. Nah, ketika kita berada di masjid, upayakan bagi kita untuk sholat berjamaah, walaupun kita kada kenal lawan siapa itu, atau ada orang yang sudah sembahyang, upati di belakangnya untuk menjadi makmum. Anunya baju handap, kada apa-apa baju handap tuh. Yang penting sholat berjamaah. Siapakah ada di muka kita? Maka kita ikuti dia tadi itu sholat berjamaah, upayakan ya. Atau engkau sudah berada di rumah, nah di rumah misalkan maka ajaklah mereka, siapa yang ada di rumah, anak kita kah, istri kita kah, ajak sholat berjamaah. Atau misalkan ada tamu di rumahnya kita, pas masuk waktu sholat, ajak untuk sholat berjamaah. Permisilah sampai waktu. Nah, ulun ini biasa sembahyang ke masjid bang, dia tempat ke masjid ya, atau kita berjamaah kah di rumah. Nah, diajak mereka tadi untuk sholat berjamaah. Jangan permisi ulun lah, hendak ke dalam satu mat, tamu ada nih. Permisi ulun lah, hendak ke dalam sumat, hendak apa aja tamu, ulun hendak sembahyang satu mat, ditinggalkan tamu, jangan. Diajak tamunya, nah dapat pahala pian mengajak tuh. Kalau bina inya belum dapat hidayah waktu itu, pian bawahi tadi, lalu walaupun jadinya kada nyaman aku kayak ini, nah ambil aja dulu wudu juga, sholat berjamaah. Jadi bila ada tamu kak, bawahi sembahyang berjamaah kalau pas masuk waktunya. Ya, kalau pas masuk waktunya, bawahi sholat berjamaah. Tapi kalau sudah lewat, orang datang misalkan jam 12 ke rumah kita, nah kira-kira 15 menit lagi kan masuk waktu sholat tuh zuhur, kita nih harus sembahyang misalkan ke masjid. Maka ketika ada tamu, nah kita hendak sembahyang nih di awal waktu, maka kita bawahi tamu kita tadi, ulun hendak sembahyang berjamaah, kita sembahyang berjamaah di sini kah? Ajak. Kalau nya kada mau, urusan dinya sudah itu lawan Allah Subhanahu wa taala. Nggih kena ulun jadinya di rumah aja. Jadinya menyahuti. Kalau itu permisi ulun dululah ke dalam, atau permisi satu mat ulun kamu sholat hendak sembahyang dulu. Nah jadi kita ajak supaya apa? Dia tadi itu
mendapatkan pahala. Begitu juga kita mendapatkan pahala daripada fadilah sholat berjamaah. Liyasul laka thawabal jamaah, supaya kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah, tujuannya buat kita supaya kita dapat pahala sholat berjamaah wa taslam minal wa'id, dan selamat daripada ancaman wa tahdid, dan daripada murka Allah al-warid yang datang fi haqqi tarikiha, kepada orang yang meninggalkannya. Mislu qoulihi alaihi salatu wassalam, sebab dengan sabdanya Nabi. Oh, Nabi itu baik, orang halus, bagus, artinya berakhlak, tutur kata. Cuma ketegasan Nabi, oh, karena ada yang kau mengalahkan tegasnya Nabi. Nah, di antaranya ini, nah, sabda Nabi apa? Lawan orang nang sholat berjamaah, liyantahiyan aqwamun antarkil jamaah. Ketika berhenti, kata Nabi, beberapa kaum dari meninggalkan sholat berjamaah. Sudah Nabi di Masjid Nabawi bikin masjid, ada sebagian kaum saat itu kadang mau turun ke masjid sholat berjamaah. Kadang mau turun ke masjid sholat berjamaah. Apa jar Nabi? Mereka menahan diri untuk sholat berjamaah. Jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, antar kil jamaah au la uhriqanna alaihim buyutahum. Ya Nabi, kalau masih mereka tidak mau turun sholat berjamaah, aku akan mengumpulkan kayu-kayu yang ada di kota Madinah ini, dan aku tidak menunaikan sholat berjamaah. Silahkan atau sholat berjamaah ya Nabi. Nah, jadi ketika hendak sholat itu, Nabi Muhammad SAW melihati mana jamaah ini. Nah, kadada satu kaum, anggap di satu kampung sini kada turun sholat berjamaah. Biar Nabi menyuruh sahabat yang lain ikam sholat berjamaah. Aku kaina dulu ya Nabi. Nah, kenapa aja sahabat kaina pian ya Nabi? Aku hendak mengumpulkan dulu kayu-kayu yang ada di kota Madinah. Gesan apa wahai Rasulullah? Hendak aku bakar ya Nabi rumah-rumah orang yang kada mau sholat berjamaah. Ayo. Padahal Tuhannya itulah ya Nabi. Bila kada mau turun juga sholat berjamaah, siap-siap rumahnya kita bakar aja sudah. Kada menunaikan sholat berjamaah. Artinya sarik benar Nabi lawan orang nang kada mau turun sembahyang sholat berjamaah. Itu tegasnya Nabi. Nah, itu tegasnya Nabi. Cuma Nabi bujuran membakar lah, ada. Jadi Nabi kada mau itu, nah suruh turun. Nah, bahasa kita itu tegas, ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga nang ketujuh menyipati Nabi itu. Nabi itu kada Nabi itu baik. Cuma kalau sudah wayah urusan agama, Nabi Muhammad SAW itu tegas. Rasulullah SAW ini kayak contohnya Nabi. Ya Nabi pada mau sholat berjamaah kumpulkan kayu, bakar rumahnya ya Rasulullah SAW. Wa qulu alaihi salatu wassalam, man sami'an nida, siapa orang yang mendengarkan panggilan azan untuk mendirikan sholat, farighan, waktunya kosong aja, kada danang digawi apa, semuanya kosong, sahihan, sehat orangnya, falam yujib, kemudian dia tidak menyambut seruan azan tadi, artinya kada melakukan sholat berjamaah, fala sholatalah, maka tidak ada sholat baginya. Artinya tidak ada sholat. Ulama mengatakan tidak sempurna sholatnya, Wa qalu Ibnu Mas'ud, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aitana wa ma yatakhallafu anha, yakni salatul jamaah, dan benar-benar telah melihat kami dan apa-apa yang menyelisihi daripadanya, yakni salatul jamaah, yang tidak mau sholat berjamaah zaman Nabi. Jadi Ibnu Mas'ud, kami melihat, memperhatikan bila ada orang nang diantara kami masuk Islam tapi kada mau sholat berjamaah, maka ketahuilah, kata Ibnu Mas'ud, illa munafikun ma'lumun nifaq, itu adalah mereka kaum munafik yang ketahuan atau sudah maklum dengan kemunafikannya. Jadi ciri-ciri orang munafik zaman Nabi, kisahnya aja be Islam, cuma kada mau sholat berjamaah. Nah, ini contoh daripada orang munafik.
Laqad kana ar-rajul yu'ta biha ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadi baina rijlain hatta yuqam fi shaff. Apa dikatakan di zaman Nabi, seseorang laki-laki dengan ditandu oleh dua orang temannya berusaha menghadap Rasulullah, kemudian memasuki saf untuk menunaikan salat berjamaah. Kalau di zaman Nabi itu orang nang lumpuh gitu, orang tuh lumpuh, kada kawal lagi itu untuk bergerak, maka dia akan memanggil dua temannya untuk membopong dia, untuk membawa dia masuk di saf-saf salat yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih artinya masjid ada, musola parah, badan masih sehat. Bayangkan dulu, jangan di zaman Nabi. Zaman Nabi itu ada satu masjid aja Nabawi, Masjid Kuba, Masjid Nabawi. Itu sahabat yang tidak datang aja dihadik sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita banyak sudah masjid ini, banyak masjid, banyak musola, banyak diadakan salat berjamaah. Kada mau juga turun ke masjid, kada mau turun ke musola. Sungguh kufur nikmat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanfaatkan. Jangan di zaman Nabi, zaman Belanda, zaman penjajahan aja kita ngalih nyari masjid. Kada wah ini bang 100 meter masjid, jalan pulang musola banyak sudah alhamdulillah. Zaman dahulu Sungai Tambuk sini udah mulai muka ke belakang, mana masjidnya mau dihitungi 1, 2, jauh dulu perjalanan nyari masjid jauh. Sekarang pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan masjid, pembangunan musola, masya Allah. Jadi nyaman kita. Nawan kada dihalang-halangi kita. Kalau zaman dahulu orang hendak ke masjid dihalang-halangi, diintimidasi, diawas-awasi. Bila kada cocok lawan ampuninya, kada memilih partainya, turun aja ke masjid, bisa diculik orang. Dahulu yalah, masya Allah. Sekarang kada ada menculik lagi lawan kita nih. Masjid parah, ada yang menyariki, ada yang menyakiti kita, maka manfaatkanlah dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendapatkan meraih daripada pahala derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini sholat berjamaah. Jadi jangan sampai ini ada ancaman yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kawa istiqomah ya, melaksanakan sholat berjamaah, kawa menjaga sholat berjamaah dengan sholat 5 waktu kita. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita untuk dimudahkan melaksanakan sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن
من فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أشرفنا على أشرفنا علينا التوبة تغسل كل حوبة وآمن الروعة واغفر وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب بالمصطفى الرسول وعظى بكل سول بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول وعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه عدد صحبه والحمد للإله وتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم عليه وسلم. اللهم
محمد رسول